kita bilang wakil partai. Iya. Salah kalau ketika partai tidak sesuai dengan Iya. pikiran rakyat. Iya, Tapi kalau betul. kemudian antara suara partai dengan suara rakyat sama, Sama. Ya, kenapa? kenapa? Berarti Ya kan saya gini, ketika sebuah peraturan daerah kita membuat banyak banget nih, bisa lebih dari misalnya 10 dalam 1 tahun, oke lah itu produktif. Tapi apa gunanya kemudian perda yang 10 itu tidak ditindaklanjuti ya. Aksantum fali anfusikum. Kata Allah ini. Iya. Berarti mereka sudah baca fa in aksantum fali anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Betul. Keadilan sejahtera adalah sebagai partai dakwah Iya. rahmatan lil alamin. Visinya apa? Menjadi pelopor dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dapilnya tetap Kota Dapil Palu ya. Kota Palu. Nomor 2. Dua, Partainya siap. nomor 8. Partai nomor Orangnya nomor 2. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Kita kedatangan Bunda Kota Palu, anggota DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kota Palu, Iya. Ibu Bunda Wiwik. Iya, Bagaimana betul. kabar Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Bunda, ini kita langsung saja Iya. ceritanya. Ini agak santai, ringan. Oke. Kebetulan kita mau perkenalkan dulu. Ibu Bunda Wiwik ini adalah anggota DPRD dari PKS ya, Iya. Partai PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Oh, Partai PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Bunda, saya sebelum ngobrol dengan Bunda ini saya sering lihat di Iya. jalan, di Instagram, di Facebook. Iya. Artinya tidak asing lagi. Barusan ini saya lihat langsung sosoknya Ibu. Ternyata masih muda. Terus sama Iya. atas sudah tua. Karena 2014 kalau saya tidak salah Ibu pernah jadi anggota DPRD kota ya. 2004 sampai 2014. 2004 sampai 2014, 2 periode ya. Dua periode. Dapil mana itu Ibunya? Dapil Palu Selatan. Palu Selatan. Waktu DPRD kota saya Dapil Palu Selatan. Oke, Dapil Palu Selatan. Dan setelah itu saya sempat lihat, saya ini awam Bu, kurang paham sebenarnya masalah politik. Saya sebelumnya lihat lagi Ibu ini sempat jadi calon wakil wali kota Pak Hadianto Rashid. Iya. 2000. Waktu itu Hadi Wiwi. Hadiawi Ya, Hawik. 2015. 2015 ya. Mas. Tapi Bu, ini minumnya. Wah. Oke, makasih. Siap. Bu, langsung saja ini kesibukan sekarang ini apa yang diurus-urus ini Bu? Yang diurus banyak ya. Banyak ya. Dari dulu banyak. Dari dulu banyak Baik yang diurus menjadi ya. anggota DPRD maupun tidak menjadi anggota DPRD, aktivitasnya saya sebagai dai. Ya, karena di awal-awal tahun 1999 saya kan sebagai narasumber di majelis taklim atau majelis anak muda yang kajian-kajian. Oke. Juga ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan pemuda muslim. Iya, Jadi iya. seperti itu ya, sampai sekarang ya masih. Kemudian ditambah dengan aktivitas yang di DPRD. Nah, DPRD memiliki 3 fungsi yaitu yang dilakukan. Yang pertama tentunya adalah pembuatan perda, ya rapat-rapat Iya, di iya. DPRD, baik rapat pansus, rapat paripurna, Iya. ya, dan juga agenda-agenda di fraksi sendiri karena saya Siap, sebagai siap. ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi. Oke. Jadi juga agenda itu. Sampai sekarang saya masih juga ngisi majelis taklim walaupun sudah sebagai anggota DPRD. Oh, berarti terbagi betul waktunya nih Bu ya. Selain itu juga aktif di bidang pendidikan karena saya juga siap, aktif siap. di sebuah yayasan pendidikan. Siap. Nah, gitu. Dan terutama juga kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Iya, itu Bu, pola-pola mengatur waktu ini di majelis taklim, kemudian mau urus rakyat, urus Iya. rumah tangga, urus anak dan lain sebagainya. Bagaimana pola-pola mengaturnya ini Bu? Jadi
sebuah bukan sebuah ya, seorang perempuan bisa berperan di dua ranah ya. Iya, Kalau iya. orang sekarang bilangnya Ranah, ranah publik, ranah domestik. Kalau saya sih semuanya adalah bagian dalam rangka ibadah kepada Allah kan. Iya, Kita menikah itu juga ibadah. iya betul. Ngurus anak ibadah, Iya, ngurus keluarga ibadah, ngurus rakyat ibadah ibadah. juga. Anak dan suami juga rakyat kan. Iya, betul betul betul. Kan Iya rakyat iya iya. juga. Jadi kan sama-sama ibadah. Jadi kalau dalam rangkanya ibadah kemudian dilakukan dengan cinta, Iya. katanya sih kalau orang Iya. melakukan pekerjaan karena cinta itu ya sesuatu yang mungkin susah tapi jadi gampang. Tapi intinya ini harus ada dukungan full power dari suami. Iya betul. Nah, kalau tidak ada dukungan full power dari suami nggak bisa. Tidak berkah apa-apa. Iya, tidak berkah, Iya. betul, dan tidak bisa karena memang harus begitu. Akhirnya saling berbagi. Iya. Jadi fungsi domestik dapat dilaksana dengan baik walaupun tidak sempurna ya. Iya iya. Kalau sempurna nggak belum. Tapi bisa dilakukan dengan baik terus kemudian di DPRD-nya juga bisa dilakukan dengan profesional. Iya, Itu artinya bahasa sudah saya. dilakukan maksimal Ibu ya. Iya. Masalah kesempurnaan itu belakang sudah. Iya. Pasti masih ada kekurangan. Iya, ya. berarti, Baik itu sebagai suami, sebagai istri ataupun sebagai ibu ya tentunya. Suami berarti harus mengerti betul porsi-porsinya Iya. kesibukan ini ya. Iya, intinya semua berbagi ya. Iya. Berbagi, dimusyawarahkan, kemudian dilaksanakan. Berarti waktu-waktu weekend ini berarti full untuk keluarga, Bu ya. Enggak juga kadang. Tidak juga. Berarti harus Lah sekarang kan di sini dia Ahad kemarin juga begitu. Ahad acara pagi sama keluarga, Iya, iya. olahraga. Oh, Saya iya. olahraga di Taman Nasional pagi-pagi. Ah, Kemudian sorenya saya bertemu dengan majelis taklim. Ya begitu. ya memang Malamnya lagi ada pertemuan dengan masyarakat. iya harus memang full jadwal ini. Apalagi ini tahun-tahunnya Iya. yang harus memang betul-betul powerful Bu ya. Ya gini, jadi bagi kita, saya ya khususnya sebagai anggota DPRD yang dari Partai Keadilan Sejahtera, baik tahun politik maupun Siap. bukan tahun politik, dia Iya. ada kegiatan terus. Iya, ya. memang. Karena kita harus hadir ya, Iya, iya. harus hadir untuk masyarakat ya. Maka kemudian ketika menjadi pejabat publik khususnya legislatif ya harus lebih banyak memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Kita bukan anggota dewan pun kita bisa berkontribusi. Betul. Tapi kalau kemudian menjadi anggota DPRD itu harapannya adalah kontribusinya jauh lebih luas. Itu bahasa saya, jauh lebih luas pasti karena dia memiliki kebijakan misalnya kebijakan membuat sebuah peraturan daerah itu dipastikan bahwasanya peraturan daerah itu harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Iya iya iya. Bukan kemudian peraturan daerah yang merugikan masyarakat. Itu yang pertama. Dan ini tidak bisa dilakukan saya sebagai dai. Misalnya Iya. saya sebagai penceramah di Masjid Al, nggak mungkin saya membuat perda. Berarti fungsinya jauh lebih luas. Walaupun kemudian sebelumnya juga sudah kita berkontribusi untuk masyarakat. Memberikan pendidikan bagi masyarakat adalah penting. Tidak harus formal, kita formal. Saya juga di Yayasan Pendidikan, non formalnya di majelis-majelis taklim, majelis-majelis kajian anak muda. Ya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ya. Iya iya iya. Karena saya juga ini sudah periode ketiga ya kan karena 2 periode kali di di Kota Kota Palu, kemudian kemarin di pilkada ya belum saatnya mungkin Allah belum mentakdirkan menang kemudian di provinsi Di kan provinsi, ya. di provinsi berarti sudah 3 periode ya mungkin masyarakat merasa terwakili karena betul. kemudian terpilih Iya, gitu iya, kan iya. terwakili dan saya berharap memang ketika menjadi anggota DPRD itu betul-betul mewakili mereka karena mereka yang harus kemudian merasakan dari hasil keterwakilan saya, keterwakilan mereka ya. Iya, iya. Kalau saya sering mengatakan, saya sering bertanya pada mereka, saya bertanya kepada komio semua ya. Iya. Sebetulnya wakil rakyat sama rakyat tinggian mana? Rakyat. Ya kan kalau ada presiden, ada wakil presiden Iya. yang tinggi. Nah, Iya, iya, kalau saya kan wakil rakyat, Iya. rakyatnya kan mereka, yang berarti tinggi rakyat. Kan cuma wakil rakyat. Rakyat yang paling tinggi Rakyat yang paling tinggi. Ya kan? Berarti memang mewakili rakyat. Iya, mewakili rakyat. Tapi ada tapinya juga. Sebagai manusia pasti ada ada kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu tadi harus dikoreksi oleh masyarakat. Nah,
Demikian juga masyarakat harus paham bahwasanya anggota DPRD itu kan mempunyai fungsi, Ya. 3 fungsi 3 kan. fungsi. Ya, jangan sampai kemudian fungsinya beralih gitu. Jadi legislatif menjadi eksekutif akan Iya. berbeda. Kadang-kadang itu kan masyarakat nggak bisa membedakan mana fungsi eksekutif, mana fungsi legislatif. Iya. Semuanya sama aja. Yang penting pejabat dia fungsinya sama enggak. Jadi kita harus memberikan pendidikan terus-menerus. Maka salah satunya jangan sampai politik itu politik pragmatis. Ya, Ya, betul. Komio milih saya, kamu ngasih apa? Enggak begitu bahasanya kan. Iya, iya, betul, Komio betul. milih saya apa yang bisa saya perjuangkan untuk Iya, Komio. betul. Begitu. Iya. Jadi bukan kepentingannya bukan kepentingan personal Pribadi, iya, betul, ya, akan tetapi adalah kepentingannya kepentingan komunitas, Iya. kepentingan kelompok Iya, bersama, betul. kepentingan masyarakat. Iya. Ya. Jadi benar-benar saya berharap kemudian hari ini tidak ada lagi money politik. Iya, gitu. banyak hari ini yang kalau Iya. saya pilih saya dapat 200.000, 300.000 tidak. Ya, Aduh. selesai Padahal itu. 5 tahun ini kita mau diwakili nih, cuma minta uang 300.000 ini, aduh, bahaya sekali memang. Iya, Tapi dan ada itu. juga Bu yang berpolitik hari ini oknum-oknum yang berpolitik hari ini yang masih memanjakan rakyat-rakyat dengan seperti ini. Ini ada 200.000 nanti jangan lupa di TPS. Yang seperti itu kan Ya. ya itu sebenarnya harus dihindari yang seperti itu. Dan ada juga masyarakat oknum-oknum masyarakat yang tergiur dengan nominal yang seperti itu saja. Ya, jadi gini, bahasa apa ya, itu money politik kan. Ya, ya, ya. Tapi juga ada kita memberikan namanya bantuan, Iya, beda betul, ya. betul, Bantuan betul. misalnya kita bantuan sosial. Iya. Nah, bantuan sosial itu kan memang orang khusus yang Betul, menerima, mereka yang kurang Kurang mampu, iya. kemudian mereka yang tidak berdaya lagi. Kenapa saya katakan tidak berdaya lagi? Misalnya kita kepada lansia, mereka tidak ada pekerjaan, diberdayakan pun nggak bisa. Janda juga berarti Bu ya? Janda termasuk. juga. Tapi bahasa undang-undang bukan janda. Apa? Perempuan sebagai kepala keluarga. Oh, iya. Kalau janda banyak yang tolong nanti itu. Jadi perempuan sebagai kepala keluarga. Jadi itu juga perlu. Kalau itu masih bisa, kalau mereka masih muda, dalam artian dia masih ada pemberdayaan. Iya. Memang ada program khusus di pemberdayaan Betul, perempuan. Itu ada program pemberdayaan untuk perempuan sebagai kepala keluarga. perempuan Kemarin kepala memang, keluarga ya. iya, kemarin memang kan pasca gempa, tsunami itu banyak ya, Iya. banyak para mereka yang memang perempuan yang sebagai kepala keluarga. Siap, Mereka memang ada pemberdayaan khusus, dilatih keterampilan, kemudian dibersamai Iya. sehingga menghasilkan. Tapi ada juga kemudian yang orang tua. Jadi orang tua ini kan masih hidup, sementara nggak ada keluarganya Tidak ada misalnya. anaknya, Lah, tentunya. kalaupun kemudian dia diberikan keterampilan nggak mungkin, nggak bisa Betul. bekerja, maka dia itu menjadi tanggung jawab negara, iya kan? Iya, Dalam iya, undang-undang iya. begitu kan? Kembali, anak Nah itu namanya yatim, bantuan orang tua. sosial. Nah, Jadi kalau anggota kembali ke dewan negara. ngasih bantuan sosial nggak masalah kan? Betul, Ya betul. gitu. Iya, Tapi memang harus lewat tetap tepat sasaran dia gitu ya. tapi tetap lewat advokasi anggaran, Siap. aspirasi. Nanti kemudian yang melaksanakan eksekutif. Eksekutifnya di mana? Di Dinas-dinas terkait, dinas ya. terkait, misalnya Siap, dinas dinas sosial. Nanti ada juga pemberdayaan UMKM UMKM, di ya. dinas Perindahkop kayak gitu. Gitu. Memang harus Ibu sekarang fraksi PKS apa namanya? Komisi berapa, Bu? Oh, kalau fraksi kita ada fraksi PKS Iya. ada 4 orang. Ini fraksi PKS 4 orang ini 3 perempuan Oh, loh. 3 perempuan. Wih, keren. Iya. Tepuk tangan dulu PKS-nya. Hei. Ya jadi 4 Iya, orang iya, itu 3 perempuan, 1 laki-laki. Iya, iya, Nah, makanya saya sebagai satu-satunya ketua fraksi perempuan, ya Iya, karena iya, iya. anggotanya perempuan 2 gitu. Komisi berapa sekarang? Saya wakil ketua komisi 1. Komisi 1 itu membidangi yang saya tahu salah satunya bagian informatika ya. Iya, jadi ada pemerintahan, Pemerintahan, kemudian politik, Politik, hukum, hukum. kemudian keamanan, Iya, iya. kemudian hak asasi manusia. Memang untuk kepemerintahan bagiannya juga ada Dukcapil, kemudian juga ada informatika. Oh, iya, iya. Iya, informatika berkaitan dengan informasi. Iya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi Iya. tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Hmm. Ya, dan juga misalnya juga pengawasan terhadap radio-radio, penyiaran betul, radio, penyiaran TV, Iya, ya, KPI, itu informatika KPI dan KI dan lain sebagainya. Tapi juga memberikan edukasi, Iya. informasi literasi Iya. untuk para pelajar
baik itu di SMP maupun di SMA gitu. Minum dulu Bu. Supaya Baiknya mohon maaf ini. seharusnya kopi bukan Iya. Kita ala kadarnya ini. ya, harus diberikan kopi kamu. Iya. Cuma mampu beli ini kita. Iya. Memang berarti saya kemarin sempat cari-cari tahu, saya belajar dulu tentang Ibu kan di Google. Saya lihat-lihat, makanya saya munculkan dari pertanyaan pertama, kemudian saya lihat Instagram, memang lagi aktif-aktifnya itu. Cuman saya merasa Ibu tidak seperti yang sekarang politikus ini, tidak terlalu aktif di Instagram. Saya lihat seadanya saja, maksudnya biasa kan Iya. kalau politikus ini kemana-mana video ini apa anunya Bu? Kenapa bisa tidak aktif seperti itu? Karena Oh, di media Instagram. sekarang, iya Instagram. Oh, Karena iya. media sekarang ini menurut kita orang yang Karena itu saya pegang sendiri Instagram. Oh. Siapa tahu butuh pengelolaan akun Bu. Oh, pegang akun sendiri. Iya. Oh, iya betul, agak susah juga atur waktu. Iya, memang, ya. makanya. Jadi Instagram dipegang sendiri. Tapi yang paling aktif memang di Facebook. Facebook Tapi ya. saya ada pertimbangannya. Iya, iya. Kenapa itu? Menurut survei, Iya. Wah, masa nah, survei. ternyata survei di Sulawesi Tengah itu pengguna FB jauh lebih besar dibandingkan dengan Instagram. Oh, iya, siap. Paling simpel, apalagi ibu-ibu. Iya. Betul. Lengkap, fiturnya lengkap dia. Nah, apalagi ibu-ibu gampang kan, gampang, simple, ternyata cepat dibaca. Apalagi sekarang di Facebook juga ada Reels ya. Iya. Nah, di Iya, situ sudah itu mulai nambah. likernya atau viewernya itu lebih cepat di Reel Facebook daripada di Reel Instagram loh. Walaupun Iya, memang usia di angka 40 ke atas itu lebih aktif di Facebook. Ya, memang. setahu itu Tapi makanya tidak bisa dipungkiri Bu, kami milenial ini Iya, bahaya betul. juga Instagram Ibu. betul. Memang Iya. milenial itu ada di Instagram, saya ngerti itu. TikTok, Lah TikTok saya ada juga. Ada, ya. TikTok ada. Tapi memang lebih aktif di TikTok daripada di Instagram. Di Instagram ya. Maka nanti dilihat di TikTok pasti Nanti- lebih banyak. Nanti kita kasih masuk di TikTok. Ya, Instagram yang enggak memang betul. Karena memang milenial ini, kami ini kan milenialnya kebanyakan agak apatis dengan politik. Tapi kalau masuk di dunia-dunia begitu, akhirnya terpatrit dalam otaknya milenial ini yang sering dia lihat Iya. seperti begitu. Makanya saya bilang, kenapa Bunda ini jarang aktif Instagramnya begitu. Tapi milenial ada juga yang di FB Iya, biasanya tetap ada. banyak. Terus di TikTok banyak malah. di Memang TikTok di Instagram memang saya yang kurang. ini. Instagram yang kurang. Siap. Tapi kedepannya insya Allah. Ah. Terus bagaimana menurut Bunda tentang bermunculannya ini kader-kader muda? Iya. Banyak sekali nih kader-kader muda. Apakah apa bisa mereka ini mewakili rakyat atau bagaimana menurut Ibu tentang bermunculannya kader muda ini? Tapi bagi saya ya kader muda memang harus tampil Iya. karena memang mereka kan para penerus ya, generasi penerus pemimpin bangsa ini gitu ya. Bagi generasi muda yang hari ini kemudian meniatkan ya, Iya, siap. meniatkan atau dia menjadi anggota legislatif ya harus menjadi legislatif yang jauh lebih baik. Siap, betul. Iya, betul. jadi Jangan cuma jauh lebih baik. sekedar saja Sekedar kan. hanya sekedarnya, tapi dia harus jauh lebih baik. Dia fresh dalam pemikirannya. Kemudian jangan sampai ketika mereka di luar legislatif dia seorang idealis, Iya. seorang Iya, betul, ideologis, betul. tapi kemudian ketika masuk parlemen terbawa, Akhirnya maka tetap mengikuti idealis, arus sudah. gitu ya. Bukan mengikuti Pak Arus Oh, ya. bukan. Tidak boleh lawan arus berarti. Iya, Ya memang ini secara tidak langsung maksudnya berarti jangan sampai kita ini terbawa. Iya. Karena politik ini kalau yang kacamata yang saya lihat di Instagram ini kan saya biasa nonton Najwa Shihab, katanya anggota DPR ini diatur sama partai, diatur begini. Bagaimana kira-kira itu, Bu? Menurut Ibu? Katanya anggota DPR ini bukan wakil rakyat, wakilnya partai. Oh, dua-duanya. Dua-dua. Enggak, apa salahnya kalau kita bilang wakil partai? Iya.
salah kalau ketika partai tidak sesuai dengan Iya. pikiran rakyat. Iya, betul. Tapi kalau kemudian antara suara partai dengan suara rakyat sama. Kenapa? Ya, kenapa? Berarti Ya karena kita ini hadir di parlemen kan diusung oleh partai. Mereka Betul. secara struktural Iya. mempersiapkan. Sekarang aja caleg itu partai loh yang mempersiapkan. Ya, betul. Nggak bisa juga kemudian kita ketika menjadi anggota legislatif begitu, enggak, saya bukan dari partai mana, tapi saya enggak, karena memang Yang usung saya, itu partai. Yang usung partai, nyatanya demokrasi dibangun oleh partai Betul. gitu. Nah. Cuman kalau kemudian partai tidak lagi selaras dengan Iya. suara rakyat, baru kita Lebih bolehlah pilih rakyat. berpendapat lain Betul. gitu. Jadi saya berbeda agak ini karena Iya, memang, iya, ya iya. janganlah mewakili partai. Ya kita mewakili partai enggak masalah selama kemudian partai juga menyuarakan suara rakyat. iya. Tapi saya pikir kalau partai yang memiliki ideologis tidak akan bertentangan antara suara partai dengan suara rakyat, nggak akan itu. Dia punya visi, dia punya misi, punya tujuan tertentu. Yang melaksanakan visi itu siapa? Yuk, para kadernya, para anggotanya yang ada di parlemen. Siap. Kalau dia ada di eksekutif, ya memperjuangkan visinya melalui Iya. eksekutif. Tapi saya yakin kemudian visi partai tidak bertentangan dengan visi negara Republik Indonesia. Kalau itu punya visi ya, Iya. maaf, nggak tahu kalau partai lain jelas. Iya, visi. iya, iya. Partai saya punya visi Iya. dan bahkan kita punya buku platform itu tebalnya sekitar 561 halaman untuk perjuangan itu gitu. Karena saya sendiri masuk PKS sejak tahun 99 sampai hari ini kan saya belum pindah ke partai Iya, lain. masih- Kan biasanya masih ada setia. orang, ada seorang politisi Iya, loncat sana, loncat sini dari kuning ke biru ke biru ke Iya, putih. iya. Itu enggak, karena saya merasa bahwasanya visi PKS ini visi yang untuk memang menjadikan negara ini lebih baik. Negara ini sesuai dengan namanya. Rakyat merasakan keadilan, rakyat merasakan kesejahteraan. Kalau hari ini belum ada sejahtera, ya kita memang masih berapa persen kemarin 8,2% kan? Iya, iya, iya. Belum memimpin negeri ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa memimpin negeri. Terus selama menjabat sebagai wakil rakyat ini, Bu, apa hal-hal yang menarik selama Ibu alami? Maksudnya 1-2 hal yang menarik, mungkin menggelitik lah Kalau selama itu. bukan menarik atau menjadikan kita bahagia ya. Iya, iya, iya. Kalau iya. saya lebih kepada menjadikan mereka bahagia. Kalau Iya. kita bisa membantu mereka, kemudian bisa menindaklanjuti menjadi aspirasi mereka yang sebelumnya aspirasi itu sudah banyak sekali atau bukan banyak, sudah lama sekali diaspirasikan sampai beberapa tahun diaspirasikan, kemudian ketika saya bertemu mereka aspirasi itu bisa saya tindaklanjuti, mereka senang, mereka bersyukur, Iya. sujud bahkan kemudian Iya, bahagia, itu yang paling membahagiakan saya. Betul. Itu. Seperti yang ya Rasulullah bilang, tapi ya. ada paling sedih kemudian ketika kita tidak bisa ya menindaklanjuti aspirasi mereka dengan pembangunan yang bermanfaat bagi mereka, itu pasti sedih bagi seorang politisi. Kalau nggak sedih aneh ya. Tapi intinya bahwasanya ketika kita berniat menjadi legislator atau menjadi anggota DPRD yang biasa disebut dengan anggota legislatif itu gitu. Intinya ya sesuai dengan undang-undang aja dilakukan, tapi dilakukannya dengan maksimal, dengan profesional, jangan seadanya. Para generasi muda juga yang mau masuk ke ranah politik harus menjadi pembelajar cepat, karena ketika kita membuat sebuah peraturan daerah kita harus membaca berbagai undang-undang. Iya, iya, iya. Ya jangan malas ya, Iya, nggak harus boleh, rajin memang. harus rajin karena kemudian biar menghasilkan peraturan daerah yang memang Iya, berkualitas, bukan hanya sekedar peraturan daerah kan Iya, gitu. Tapi kita seringnya disebut kalau anggota DPRD itu dikatakan produktif ketika kita sudah membuat banyak banyak peraturan daerah. Kalau DPR RI misalnya banyak menghasilkan produk perundang-undangan, itu betul. dikatakan produktif, tapi bagi Bunda Wiwi kurang itu. Iya, Itu maksud saya gini, ketika sebuah peraturan daerah kita membuat banyak banget nih, bisa lebih dari misalnya 10 dalam 1 tahun, oke lah itu produktif.
Tapi apa gunanya kemudian perda yang 10 itu tidak ditindaklanjuti. Ya, Setelah jadi disusun harus diperbaiki. ditindaklanjuti itu dalam artian pelaksanaan berarti harus ada di program, di Ya, program setiap iya, OPD. betul. Iya, kan harus kalau di program setiap OPD berarti harus ada anggaran. Iya. Lah kalau tidak ke sana ya untuk apa? Perda ini jadi onggokan kertas yang tertumpuk, ya sudah kemudian dibiarkan. Kalau diuntat cuma dimakan sapi. Oh begitu. Iya. Tapi sekarang so bagus kayaknya. Dimakan Iya. sapi. Terus saya sebagai ini orang awam ini Bu, mewakili Orang awam terus. lainnya. Iya. Bukan, kami bukan orang awam. Saya tidak tahu apa-apa tentang partai. Artinya pura-pura tidak tahu mungkin. Iya. Enggak, masyarakat harus tahu politik, nggak boleh. Iya sih, harus. Iya, gini, gitu. Sering saya dengar gitu sebagai orang awam gitu. Memang tugas partai politik itu kan memberikan edukasi Iya. atau memberikan pendidikan politik bagi rakyatnya kan. Harus gitu. Jadi masyarakat itu harus melek politik. Dia harus tahu bahwasanya kebijakan harga sembako itu adalah kebijakan politik. Iya. Iya kan? Betul. Iya, kebijakan harga sembako itu kebijakan politik. Jangan ada yang mengatakan masyarakat saya milih A, milih B juga nggak ada ngaruhnya kok Iya, sama banyak kita. sekali bahasa begitu sih. Iya, karena itu tadi. Nah, ini juga dipengaruhi oleh para muda yang mengiyakan gitu. Nah, kalau kajian-kajian anak muda harus sering ini edukasi politik Iya untuk sih, betul. mereka. Jadi kebijakan pendidikan ketika banyak orang atau para mahasiswa mengeluh tentang tingginya tingginya biaya pendidikan, sesungguhnya kemudian kebijakan tingginya biaya pendidikan adalah juga kebijakan politik, kan Yes. begitu. Betul. Lah itu makanya harus aktif, harus tahu benar siapa yang dipilih dan Iya. siapa yang layak dipilih. Terus kalau kemudian ada dulu ya perempuan harus pilih perempuan, laki-laki harus benda. Kalau saya perempuan ya dilihat Iya. perempuan yang mana yang bisa kemudian Mewakili. mewakili. Dan laki-laki nggak salah pilih perempuan. Iya, betul. Kalau perempuan dong yang pilih. Memang perempuan ini jadi pilihannya laki-laki kan. Iya, banyak kan hari ini anak muda berbicara. Kalau dia naik juga, tetap juga kita begini. Sama dan dengan kalau siapapun jadi anggota DPR, kita tetap buat podcast begini terus saja. Kita juga, pokoknya banyak yang berpikir begitu. Ada bahasa-bahasa yang selalu muncul. Saya mewakili teman-teman selalu bilang jangan gitu. Karena kalau kita salah pilih, Oke. iya, akhirnya Oke, kita yang cari kamu. Kalaupun nanti Bunda Wi naik, saya juga berpodcast gitu ya. Oh, Iya, kenapa salahkah? Enggak, iya kalau itulah. kemudian podcast Komio ini kemudian dilihat orang banyak, kemudian Iya. ketika saya jadi ternyata kemudian saya bisa memfasilitasi rakyat gitu Iya. yang sudah bertahun-tahun meminta ambulan untuk Iya. untuk masyarakat karena di sana nggak tersedia ambulan. Kemudian melalui podcast Iya, Komio saya informasinya menyampaikan sampai. itu, Ya. informasinya sampai. Akhirnya kemudian bermanfaat, Bu, akhirnya ya. bermanfaat. Betul. Itu yang dapat betul. pahala siapa? Saya atau Komio? Kan sama-sama. Akhirnya bermanfaat ya untuk orang banyak ya. Kalau dia berpikirnya manfaatnya untuk personal itu yang salah. Selalu berpikirnya yang begitu-begitu ya, Jadi Pak. gitu. Jadi secara langsung. Jadi manfaat itu ada yang manfaat secara langsung. Kalau selalu secara langsung berarti itu pragmatis itu tadi. Betul, Pragmatisme politik itu karena mereka maunya adalah manfaat secara langsung. Iya, Walaupun itu hanya dikasih 50.000. Nah, gitu. Iya sih banyak yang saya kalau ada yang kasih 200.000 ini malam saya coblos dia besok. Itu bahaya pemain-pemain seperti itu memang. Iya. Ya. Selama menjabat apa-apa program yang sudah jalan untuk Sulteng Bu, untuk Dapil Kota Palu ini program yang memang jalan-jalan. kalau kan kita memiliki hak ya di dalam budgeting ya, di dalam undang-undang ya. Jadi DPRD itu memiliki kewenangan untuk mengusulkan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini diserap dari mana? Yaitu diserap dari rakyat. Iya, pas reses rakyat ya baik itu waktu reses maupun ya pertemuan non formal kalau saya ya. Jadi kemudian dari situlah kita menetapkan ya program-program itu ya. Tentunya yang saya laksanakan adalah program-program yang merupakan aspirasi masyarakat. Kebanyakan mayoritas saya ada beberapa program untuk pendidikan.
Saya untuk pendidikan ini saya fokus di pendidikan swasta. Jadi selama ini fokus pemerintah biasanya kan fokus di pendidikan negeri ya. Iya. Jadi bantuan-bantuan itu kebanyakan di sekolah negeri. Maka kemudian saya konstituen saya kebetulan memang kebanyakan mereka yang bergerak di bidang pendidikan khususnya swasta. Iya. Itu yang terbanyak. Jadi baik itu berupa bantuan untuk prasarana gedung maupun peralatan ya, ataupun kemudian juga bantuan untuk pendidikan swasta sarana olahraga. Oke. Ya, gitu. Itu di pendidikan. Juga kemudian di sosial. Sosial itu termasuk bantuan sosial, kemudian juga KUBE. Ya, KUBE itu apa, Bu? Kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama ini mereka yang memang kurang mampu, dia harus menjadi anggota PKH, ya, dan mereka memiliki usaha kecil. Siap. Ya, dari setiap usaha itu dia berkelompok, namanya kelompok usaha bersama. Oh, berarti beberapa orang, 5 sampai 10 orang. Itu namanya KUBE, Bu ya. KUBE. Kelompok usaha bersama untuk perempuan juga untuk laki-laki. Ya, tidak membedakan gender baik perempuan maupun laki-laki. Dalam satu kelompok itu harus memiliki usaha yang sama. Oh, berarti mengusulkan begitu. Mau buat usaha apa begitu ya. Atau memang sudah ada usahanya mereka, tapi berarti mereka yang sudah punya usaha pengembangan. Misalnya permintaan berkaitan dengan tambahan bahan baku. Iya. Atau tambahan peralatan. Begitu. Oh, berarti gitu. bisa masuk juga kita, Ki. Oh, boleh. Kalau kita orang studio rekaman, Bu. Boleh, tapi studio rekaman. Studio rekaman untuk kita usaha, jasa usaha studio rekaman. Jadi usahanya itu orang mau rekam lagunya, nah kita prosesnya di sini begitu. Ya, kalau podcast ini mau tidak masuk usaha ini, Bu ya. Iya. Dia masuk. Dari bagian apa tidak? Tertawa. Karena kita ini cuman hobi saja ini podcast begini ya, YouTube saja. Iya, kan dari YouTube ada. Kalau sampai sekarang belum ada, Bu. Oh, begitu. Jadi dia ternyata YouTube ini ada syarat-syarat. Jadi 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Kita sudah ada menemui syaratnya, cuma penghasilannya belum ada. Begitu. Kalau usaha yang sekarang jalan, kita studio rekaman. Berarti bisa kita masukkan usulan ini. Ya bisa saja. Iya. Gitu ya. Iya. Siap. Kemudian, Bu, kalau menurut Ibu Sulteng khususnya Kota Palu, bagaimana apa gambaran tentang ini daerah ini? Iya, Sulteng. Sulteng itu kan sumber daya alamnya luar biasa ya. Betul. Baik sumber daya alam dari bumi, banyak nikel ya di sini, banyak emas. Iya. Apalagi? Garam nikel, banyak. Emas, garam gitu. Kemudian sumber daya alam lainnya ya dari hasil laut. Iya, betul. Jadi memang sumber daya alamnya luar biasa. Tapi memang sekarang kan sumber daya alam tambang itu kan pengelolaannya di pusat ya. Jadi misalnya perizinan tentang tambang dan sebagainya itu kan perizinannya berikan pusat. Akhirnya kemudian juga banyak dari hasil itu pendapatannya larinya ke pusat sebagian besar. Apalagi dengan adanya undang-undang apa ini yang disatukan ini loh, undang-undang yang kemarin sempat kita tolak ya, keadilan sejahtera, Cipta Kerja, termasuk di dalamnya kan tambang. Nah, banyak kemudian perizinan tambang itu sekarang ke pusat. Kalau dulu kan daerah masih punya kewenangan, kita punya kewenangan tapi sangat sedikit. Betul. Akhirnya pendapatan ke daerah pun untuk dari tambang kita sangat sedikit. PAD Jadi daerah bisa saja kayak orang itu ya, ayam mati di lumbung padi gitu. Iya betul. Tapi kehendak kita kan nggak seperti itu. Tapi sekarang gubernur kan punya visi ya. Punya visi menjadi daerah gerak cepat untuk Sulteng yang lebih baik. Untuk Sulteng yang maju dan sejahtera. Ya, gerak cepat, enggak tahu gerak cepatnya seperti apa. Tapi intinya kan kita semua masyarakat Sulteng ini pengen masyarakat Sulteng itu tidak ketinggalan seperti masyarakat lainnya di Indonesia. Walaupun kita kemarin juga miris ya, misalnya narkoba kita terbanyak, terus kemudian kemiskinan kita juga masih sangat tinggi. Terus kemudian juga
tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan kita juga masih rendah, 5 dari bawah ya. Betul. Begitu. Maka kemudian PR kita memang banyak. PR-nya salah satu adalah harus meningkatkan di bidang pendidikan. Betul. Kemudian PR-nya juga harus ada program pengentasan kemiskinan dengan serius. Saya katakan serius. Saya berkali-kali dalam pandangan umum fraksi saya sampaikan itu, kita harus menangani kemiskinan di Sulawesi Tengah itu serius, tidak main-main. Apalagi kalau bahasanya gerak cepat untuk Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Ya, maka kemudian ini harus dilakukan, pengentasan kemiskinan, pendidikan harus lebih baik, kesejahteraan harus diperhatikan, kesehatan, bidang kesehatan juga harus diperhatikan, ya. Oleh karena itu kan cita-cita kita sejahtera. Betul. Kalau dalam bahasa Kelinya apa tahu? Kami orang apa? Kaili. Iya, apa bahasa Kelinya sejahtera? Sejahtera apa? Nah, sana apa? Tidak. Ada bahasa. Apa ya bahasa Keli Kaili itu sejahtera? biasanya kalau pemerintah mengadakan Maliun Tinuvu. Oh, Maliun Tinubu. Apa itu artinya? Nanti saya kurang tahu. Maliun Tinubu itu apa ya? Nanti dilihat bahagia begitu-begitu lah. Iya, Maliun Tinuvu Nah, itu setelah lewat ini akan kalau bahasa dapatkan bebasnya, kebahagiaan. terjemahan bebasnya katanya, saya juga pernah tanya itu sama orang Kaili, katanya itu sejahtera untuk semua. Iya, setelah ini akan ada kebahagiaan. kayak gitu-gitu Kebahagiaan lah. kan sejahtera untuk semua. Jadi makanya biasanya kan para gubernur dulu kalau mengakhiri pidato, saya perhatikan itu dengan pakai Maliun Tinuvu. Palu Maliun Tinubu ya. Atau Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, oh iya. Maliun Tinuvu, ya kan, supaya mereka sejahtera. Kalau bahasa Arabnya sih baldatun toyibatun warobun hofur. Gitu. Jadi, tanah yang sejahtera gitu. Kalau bahasa Jawanya sih itu gemah ripah loh Cinawi. Itu bisa tahu kalau bahasa Jawa. Lah orang Biasa kali dengar. Jawa. Iya. Ya Selama gitu. 5 tahun Bunda Wiwi duduk di DPRD provinsi. Belum 5 tahun saya. Iya, maksudnya Nanti. selama masa jabatan ini. Selama masa jabatan ini, Iya. ya Bunda duduk di DPRD provinsi. Apa saja yang Bunda lihat kemajuan di Sulteng ini? Apa yang jadi begitu ya selama masa pemerintahan yang ada ini? Saya itu apa ya? Bingung juga saya. Kalau jawabannya kurang kayaknya tak usah dijawab. Oh begitu. Jangan nanti ada yang Iya. tersinggung. So toh? itu makanya ya mungkin apa ya? Bahaya juga yang susun pertanyaan. Iya, bahaya. Menjebak ini pertanyaan. Kalau nanti saya salah Iya, jawab. salah nanti jadi problematika. Tapi kalau untuk Kota Palu sendiri kalau saya lihat kalau Sudah bersih? Belum dapat adipura. Iya. Berarti belum. Oh, intinya lebih bersih dari hari kemarin, Bu. Iya. Maksudnya kita sebagai orang yang melihat itu lumayan lah bersih. Iya. Cuma tahun depan semoga dapat. Tapi ini ruangan yang di bawah belum bersih. Iya, itu lah. Kurangnya sumber daya manusia. Ini delegasi bersih di bawah. Jadi ya, jadi kan kemarin Kota Palu dapat ini ya. Selamat ya untuk Iya, Kota perencanaan Palu. Perencanaan kedua kota, terbaik. iya, kota kedua Ya, terbaik. ini yang perencanaan Iya, sudah bagus ya. Daripada perencanaan yang belum bagus berarti sudah ada progres ya. Tapi pembangunan sebuah daerah itu kan memang salah satunya dilihat dari hasil prasarana ya, Iya, betul. Infrastrukturnya. Tapi pembangunan manusia juga harus itu. betul. Mungkin kalau ditanya apa ya, mungkin infrastruktur Iya, yang ada perkembangan. Siap. Walaupun kemudian juga ini tergerus juga. Gini maksudnya, ketika tahun 2019 kita kena COVID, 2019 akhir ya. Iya. Kemudian sampai tahun 2020, 21 lah itu Iya, masih ada biaya Covid itu di APBD. Iya. Itu memang ada kemandekan, Iya, pembangunan di bidang infrastruktur. Iya, betul. Ya, infrastruktur. Kemudian juga ekonomi di Indonesia hari ini belum baik-baik saja. Betul. Ya, nanti itu bisa tanya ahli ekonomi ya, tapi kesimpulannya itu. Saya bukan sarjana ekonomi. Tapi itu kesimpulannya. Nah, maka kemudian ya infrastruktur kita mengalami kemandekan, ya kan? Maka ya infrastruktur ini harus terus dibangun. Itu bagian dari ciri kota maju. Terus kemudian ciri juga Sulteng maju adalah pembangunan infrastruktur. Jalan di antar kabupaten kota aja kan masih banyak yang masih banyak yang bolong-bolong. yang belum Bikin rusak kendaraan. bikin Betul, rusak betul, kembali, betul. banyak yang bolong-bolong, bahkan bangunan belum diaspal. Iya, betul. Ya, tapi
Kemudian kalau gubernur mengatakan misalnya investasi ya sekarang meningkat. Ya, betul. Ya kita itu investasi meningkat ya bisa gembira. Tapi investasi yang meningkat saya berharap kemudian dibarengin juga ketika itu adalah untuk pengembangan industri. Betul. Itu melibatkan para tenaga kerja, ya tenaga kerja daerah. Jangan justru mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Iya, Itu tadi betul. saya katakan jangan sampai kemudian itu kita mati di lumbung padi gitu. Iya. Jadi orang daerah harus dilibatkan. Betul, Kalau betul. memang itu investasi mereka, investasi asing khususnya untuk pengembangan industri dalam daerah harus melibatkan putra daerah. Ya bahasa saya putra daerah itu bukan berarti harus Laki-laki semua. dan juga harus bersuku semua. Iya, iya. Tidak kan? Jadi daerah ini banyak suku kan? Iya, betul. Saya ini orang Palu. Siap. Tapi saya dilahirkan sebagai suku Jawa. Siap. Tapi saya nggak bisa, ya Allah, lahirkan sebagai saya orang Kaili, nggak bisa kan? Sudah lahir. Kenapa kadang-kadang kita itu sering disebut tetap pendatang gitu? Iya, Padahal iya. Solama kan? Iya, itulah. Solama 97 sampai hari ini sudah 25 tahun. 97 di Kota Palu. Kota Palu, iya kan? Sudah 25 tahun. Jadi itulah anak daerah. Iya, betul. Gitu, siapapun karena memang apalagi kalau kita tinggal di kota. Kota itu ya sunatullahnya, bahasa saya sunatullahnya pasti terdiri dari berbagai suku. Nggak mungkin dalam sebuah kota Itu semua saja sukunya. Kalau kita datang ke Jakarta nggak mungkin kita tanya mereka hanya suku Betawi. Iya, iya, betul. Tapi Banyak yang lain. termasuk orang Palu. Suku Kaili ada di Jakarta kan? Betul. Jadi gitu, di sini juga begitu. Ya, melihatnya begitu. Makanya kemudian harus kata wali kota dulu kan, apa wali kota dulu katakan Nusarara, Nusa Batutu. Nusa Batutu. Kalau itu kamu tahu toh? Iya. Ini yang nanya siapa jawab siapa ya? Di tes ini apa namanya bahasa aku. Iya. Ya kan bersaudara bersatu. Iya, bersaudara Berarti bersatu. kita harus sadar Iya. memang untuk menjadi Maliontinovo itu harus Iya, bersatu. betul, Nggak betul. mungkin kita menjadikan daerah ini Maliontinovo menjadi bahagia rakyatnya. Kalau Kalau tidak bahasanya bersatu. Pak Anies Baswedan begitu. Kan di Jakarta masyarakat rakyatnya bahagia gitu kan. Ternyata Maliontinovo ya sama dong. Iya, betul. Gitu kan. Harus Nusarara Nusa Batutu. Tapi ada kata yang paling saya suka gitu. Untuk menjadi Nusarara Nusa Batutu karena terdiri dari berbagai suku itu Iya, gitu. Kita nggak bisa bersatu kalau kita egois. Betul. Ya kan banyak sekarang orang hidup egois, gue. Harus Kalau mau bahasa legowo Jakartanya lah. gue, kalau kita Gue, ngana-ngana apa? Apa itu? apa namanya? Kamu. Lolo gue. Kalau kita orang Palu udah mau agak iko. Ya kan, jadi cuek gitu. Iya, ya iya, kan, iya. cuek bebek ya. Gitu. Jadi kalau mau kau berbuat salah ya nggak ada Iya, yang betul. ngingetin gitu. Padahal kemudian untuk menjadi Nusarana Nusa Batutu itu para orang tua Kaili sudah ada pesannya itu kan. Kita ingatkan kan namanya apa, Belorapovia, Belorakava. Belorakava, Apa ya kan? artinya itu, Bu? Sebelum ditanya tanya dulu dia Daripada saya ditanya di luar. Iya, betul. Belorapovia, Belorakava. Kalau kamu berbuat baik Iya, pasti baik yang didapat ya. Pasti baik yang didapat. Kalau sudah begitu berarti orang kalau berbuat baik nggak nunggu orang lain. Betul. Kalau sudah semua pengen berbuat baik maka terjadilah Iya, persatuan. pasti bagus semua. Tapi kalau tidak ada itu luar biasa ya. Iya. Jadi kata-kata itu kenapa tidak ditulis besar-besar di daerah ini Belorapovia, Belorakava gitu. Karena Biar sudah orang berbuat punya baik Donggala itu. tidak ada. Dulu yang pertama kali perasaanku sih di Sigi. Oh, iya. Tapi intinya itu kan untuk Sulawesi Tengah. Jargonnya Tapi ternyata Duit Donggala. gitu. Tapi ternyata orang tua dulu ketika mau menyampaikan itu petuah itu mereka sudah membaca Al-Qur'an dulu rupanya. Betul, Gitu kan. Fa in aksantum fali Yap. anfusikum. Kata Allah ini. Iya. Berarti mereka sudah baca fa in aksantum fali anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Betul. Bukan untuk orang lain. Komio podcast menginformasikan sesuatu yang bermanfaat. Pasti kebaikan itu komio. Iya. Kamu dapat rezeki. Tidak harus berupa rezeki itu tidak harus berupa Berupa uang. materi. Betul. Rezeki kamu Saya setuju sehat. itu. Rezeki kamu sehat. Kamu betul. sudah berjodoh belum? Alhamdulillah Oh sudah. sudah. Diberikan istri yang solehah itu rezeki. Amin. Betul. Sana amin berarti negara belum. Oh, berarti belum dia. Belum dia. Aminnya kencang-kencang. Iya, supaya dapat. Nanti mau amin dapat 2 nanti.
Terus industri yang saya ini di luar dari pertanyaan ini saya mau tanya pribadi Bu. Ibu bicara tadi tentang identitas suku dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ibu tentang politik identitas ini Bu? Yang dia karena saya orang Kaili jadi pilih saya karena saya orang Kaili, mau pilih yang lain. Nah, bagaimana dengan politik identitas begitu Ibu? Iya. Kira-kira. Kalau setiap kita punya identitas kan. Iya. Kalau itu bukan identitas, itu ras, jadi Iya, rasis. jadi ras. Jadi menurut saya beda. Jadi berpolitik ya harus punya identitas. Siap. Kalau nanti berpolitik tak punya identitas, apa perbedaannya partai satu dengan partai yang lain? Ya Iya, kan? iya, betul, Ya kita harus punya identitas ya. Tapi kalau yang dimaksud kayak tadi, ya itu kurang tepat. Ya siapa saja yang bisa mewakili, tidak harus suku tertentu, harus suku tertentu. Nanti terjadinya adalah itu clash antar suku antar satu dengan yang lainnya, berbenturan, Iya. tidak nusarara lagi, Iya, tidak betul sih, rana sabatutu lagi. Makanya tidak boleh juga begitu Iya, gitu. betul, Misalnya saya orang suku Jawa yang milih yang enggak. Iya, Ternyata betul. konstituen saya juga bukan orang Jawa Betul. saja. Ada orang Jawa, ada orang Kaili, ada orang Bugis, macam-macam. Ya gitu. Tapi kalau identitas sebagai politik, saya pikir harus. Iya. Dia harus kita memiliki landasan yang sama, ideologi kita Pancasila. Tapi Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai partai dakwah rahmatan lil alamin. Visinya apa? Menjadi pelopor dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Yaitu adil dan sejahtera. Itu bahasa di pembukaan itu dua kata itu. Jadi satunya partai yang mewujudkan cita-cita di pembukaan undang-undangnya Partai Keadilan Sejahtera. Betul, seperti yang Nabi bilang khairun nas tanfa'ul nas, sebaik-baik Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Podcast bermanfaat bagi orang lain kan? Begitu. Demikian juga orang di parlemen harus bermanfaat bagi orang lain. Tidak di parlemen aja bermanfaat. Harus. Apalagi yang di parlemen. Itu tadi, jadi dengan 3 fungsi itu harus bermanfaat gitu. Betul. Jangan sampai fungsi 3 itu kita sia-siakan. Karena 3 fungsi ini tidak diberikan kepada mereka yang lain yang tidak duduk di legislatif. Iya. Jadi kalau menilai legislator itu ya ukurannya itu aja, 3 fungsi itu. 3 fungsinya, jangan sampai 3 keluar. fungsinya, jangan kemudian orang terbaik di sana. Misalnya, legislator itu baik karena sholatnya baik. Enggak begitu, sholatnya baik itu ya dia sebagai legislator atau bukan, itu bisa dilakukan yang lain juga. Betul. Tapi legislator yang terbaik adalah legislator yang bisa melaksanakan fungsi 3 itu untuk masyarakat. Nah, itu apa 3 fungsi itu? Yang satu pengawasan nih, supaya teman-teman tahu juga. Wow, kalau nggak tahu bahaya ini. Kau tahu tidak? Orang ini tahu ini begitu. Apa 3 fungsi? 1 pengawasan ya. Bukan. Yang pertama namanya anggota legislatif. Anggota legislatif. Berarti apa? Saya tidak tahu juga sebenarnya itu. Makanya saya mencalonkan. Fungsi yang pertama ya fungsi legislasi lah. Legislasi ya. Ya, legislasi itu ya pembuat peraturan perundangan. Membuat peraturan. Kalau DPR RI membuat undang-undang, kalau DPRD membuat peraturan daerah. Itu. Nah, yang kedua adalah budgeting. Budgeting ya. Apa budgeting itu adalah anggaran, fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu kan pajak, restribusi, itu semua kan dari rakyat. Maka kemudian fungsinya kita sebagai pemerintah, kalau dalam undang-undang itu yang namanya pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif bersama-sama menyusun anggaran. Anggaran untuk siapa? Yang anggaran untuk masyarakat berdasarkan visi gubernur terpilih. Dituangkan dalam RPJM. Apa itu RPJM? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kuliah ini 3 SKS kuliah. Kalau belum tentu kalau kuliah dapat. Ya itu lah. 9 SKS ini. Yang ketiga Bu apa? Kami harus bayar ini. Ya kan, budgeting. Maka kemudian aspirasi tadi kemudian dituangkanlah dalam pokok-pokok pikiran DPRD, anggota DPRD. Gitu. Terus yang ketiga adalah controlling. Controlling itu pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah pelaksanaan APBD, kemudian juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Tentunya yang Safe. tentunya ya, harus sampai ini pada pemuda. Iya, Suatu iya. saat kami harus mengumpulkan pemuda di sini. Saya Iya. penasaran mereka tahu atau tidak ini. Jadi legislasi, budgeting sama controlling. Maksimalkan itu. Kalau melaksanakan controlling ya mesti nggak bisa sendiri. Betul, Maka betul. masyarakatlah yang mengaspirasikan kan. Bu, saya melihat di sini begini ini sampaikan. Gitu. Kan. Siap. Ini pertanyaan yang terakhir ini, Bu. Apa? Kenapa industri kreatif di Sulteng tidak terlalu menonjol, Bu ya? Itu tanya sama Perindakop. Iya, karena ini tugas eksekutif sebetulnya. Jadi Ya, apa tahap-tahap Ibu sebagai Ya. wakil rakyat untuk bisa mengangkat ini antum industri kreatif ini? jangan-jangan kami nggak paham fungsi saya. Jadi gini. Iya. Sebetulnya kita itu memiliki sumber daya manusia yang pintar ya. Betul. Banyak anak muda yang memiliki kreativitas itu mungkin belum terwadai dengan baik. Bukan hanya terwadai, kadang-kadang juga sudah terwadai, sudah ada produksinya, Iya. sudah ada keluarannya. Keluarnya itu apa? Iya. Yang sudah layak untuk dipasarkan, tetapi ternyata dia belum punya market. Kalau saya melihat itu. Iya. Marketnya belum ada, Iya, mau iya. dijual kemana itu. Betul, Kalaupun ada, kita kalah bersaing misalnya, Iya, bersaing dengan daerah lain. Daerah lain, iya, Ya. betul. Tapi ini harus diselesaikan. Jadi Perindakop jangan hanya memberikan pemberdayaan ya, akan tapi kemudian harus pendampingan sampai manajemennya, sampai kemudian produksinya itu bisa dijual. Jangan sampai diproduksi tapi tidak bisa Iya, dijual. habis di situ saja. Iya, jadi tapi langkah-langkah itu ada, ya ada, tapi belum maksimal. Termasuk sekarang kan sudah ada juga itu ya, rumah khusus untuk hasil UMKM ya, Oke. dari industri kreatif ya. Padahal kemudian juga ini bisa, apalagi sekarang ya zamannya IT itu sesungguhnya bisa jual ke luar negeri, Siap. ya kan, bisa ekspor sebetulnya kalau memang itu layak ekspor. Lah ini perlu kerja keras memang Iya. untuk menumbuhkan itu. Lah kalau Komio, menurut kamu sekarang Saya yang ditanya nih, mati. pemuda sekarang bener nggak kreatif atau mager? Iya Atau sih. banyak yang pengen jadi saja ini apa ini YouTuber atau vlogger gitu Iya, ya, karena iya, itu iya. menghasilkan ya, Iya. dengan rebahan gitu, kemudian bisa menghasilkan gitu ya kan. Kadang-kadang sekarang ini saya miris ya, kalau kita melihat sekarang bukan apa ya, sekarang yang viral itu yang gimana sih menurut anak muda loh? Yang teh bagus pasti viral itu. Yang mandi lumpur, So yang joget-joget itu yang So viral. itu Betul. viral kadang-kadang di luar nalar Iya, juga. itulah. Teh masuk enak betul dorong cuman di PC bisa So banyak itu terkenal. kadang-kadang kayak apa ya, saya itu kadang-kadang melihat TikTok itu juga ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri Iya. gitu. Jadi yang FYP itu Iya, iya yang FYP itu yang aduh. yang nggak mendidik. Betul gitu. betul sekali. Makanya itulah. Disitulah kemudian peran pemuda untuk kreatif juga sebagai YouTuber yang kreatif Iya. dong gitu, jangan yang mendidik dong, bukan hanya sekedar Prank-prank apa Prank-prank. semua itu. ya. Iya, Lah itu masalahnya dibayar kan? Sudah itulah. Kita yang edukatif begini belum ada apa-apa dari YouTube. Iya, memang Kan? kita kalau yang serius begini minat kurang. So itu. Yang kreatif seperti ini kurang. Lah Komio tadi nggak menuntut kita kemudian untuk menjadikan kreatif, tapi kreativitas yang Iya, seperti itulah. apa? Jadi kalau kreativitasnya kemudian kreativitas yang tidak mendidik, hanya mendatangkan viewer, Iya. tapi kemudian pada saat yang sama isinya sama sekali nggak edukatif. Jadi ini harus menjadi PR, ya bagi anak muda. Iya, betul. Apalagi nanti kalau ada legislatif harus dipikirkan juga berkaitan dengan itu, karena sekarang anak-anak mau tidak sekolah hanya pengen jadi YouTuber. Iya kan dulu Iya, betul pas sih. rame-ramenya apa ini fashion show. Apa street apa jalan-jalan Di mana itu? ini di jalan Menyeberang Jakarta jalan. itu kan mereka Apa kan, namanya Citayam Fashion Week ya dulu kan. Citayam Works itu kan. Akhirnya orang Palu bikin juga lagi. Bikin juga Iya, lagi. itulah susah. Aneh-aneh kreatif. Jadi kreatif yang membangun lah, kreatif yang iya sih. membangun, tapi juga
menghibur. Ya. Ya memang nggak juga harus selalu sepaneng ya, Ya, betul, betul, serius betul. gitu, serius tapi santuy. Ya, Ada ya, serius tapi santai santai. gitu. Betul, betul. Ya, tapi itu tadi Komio bilang, pasti kalau diajak bicara begini, Iya, iya, nah, iya. yang lain lagi, apalagi kemudian tidak terbatas ya. Iya, Jadi hari ini kita sebagai orang tua, saya punya program di sekolahan yang saya yang saya kelola itu namanya parenting ya, parenting school. Jadi orang tua itu perlu belajar menjadi orang tua karena hari ini kita menghadapi anak-anak yang lebih dekat dengan gadget daripada orang tuanya. Betul, betul. Itu gadget itu dipeluk sampai dia tidur, nggak meluk Sampai orang tak tuanya tidur dia. itu HP begini. Makanya itu bahaya gitu. Betul, Tugas kita semakin hari semakin berat sebagai orang tua. Ya. Nah, ini juga butuh legislasi yang kemudian misalnya kemarin saya membuat sebuah peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ya supaya juga orang tua punya perhatian terhadap pendidikan anak yang hari ini anak-anak itu pengennya yang serba cepat. Siap. Gitu. Jadi kalau minta apa-apa maunya harus gitu. Nanti menangis apa Ya semua. seharusnya nggak seperti itu. Ya seharusnya orang tua tetap memberikan edukasi kepada mereka bahwasanya mendapatkan sesuatu itu nggak gampang. Saya selalu membiasakan itu, tidak harus walaupun ada. Betul, betul. Jadi harus dia ada usaha, misalnya membantu orang tua apa Kak gitu. Oh kok sampai sana nanti jadi panjang ini podcast. Tapi kalau nanti ada undangan untuk itu siaplah untuk podcast berkaitan dengan parenting karena itu penting. Iya, iya. Sebagai anggota DPRD kemarin saya membuat peraturan daerah yang pertama itu peraturan daerah tentang perlindungan tadi ya, perlindungan anak. Terus kemudian juga ada kita punya peraturan namanya peraturan tentang pembangunan ketahanan keluarga. Hari ini ketahanan keluarga ini penting. Karena negara itu bisa kokoh dan dia tidak rubuh kalau keluarganya kokoh. Nah, keluarga hari ini itu rentan. Betul. Lah, kenapa rentan? Menikahnya saja menikah MBI, bayi accident. Orang yang menikah tanpa perencanaan, bayi accident pasti hasilnya juga tanpa perencanaan. Akhirnya kalau kita tanya sama orang Kemenak, itu maka perceraian hari ini di Kota Palu misalnya itu sangat tinggi. Dan biasanya dimulai dari tadi pernikahan by accident atau pernikahan yang belum cukup umur, sangat muda, belum ada perencanaan. Nah, nikah muda nggak masalah, ada memang sudah direncanakan baik-baik, cuman karena nikahnya itu tadi MBI. Lah, maka kemudian perda tentang pembangunan ketahanan keluarga itu harus kita dorong untuk kemudian segera. Sudah ada perdanya, tapi memang sampai hari ini belum berjalan perda ini dengan baik. Misalnya sebelum menikah itu harus ada pendidikan pernikahan. Kamu dulu sebelum nikah? Saya tidak dapat pas-pas itu. 2019 saya menikah. Baru ada itu program-program itu kemarin. Oh iya, kalau sekarang sudah ya? Iya, sudah ada. Nanti kau dapat juga. Ada pendidikan pranikah sebelum ada nikah. pranikah sudah. Jadi nanti tidak boleh akad nikah sebelum dia dapat sertifikat. Sertifikat. Iya. Harus lolos dulu. Kalau saya lalu, untung pas saya menikah baru keluar itu saya aman. Iya. Oke Bu. Ini saya tanya terakhir Bu. Terakhir terus. Tahu ini kan 2024 kan pemilihan lagi. Ibu maju lagi Bu ya? Bahasanya maju lagi. Iya, bagaimana? Apa bahasanya yang bagus? Kalau saya bahasanya dimajukan lagi. Oh iya, partai usung lagi. Oh, oke. Berarti partai partai masih memberikan amanah mempercayakan kepada lagi saya untuk maju lagi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dapilnya tetap Kota Palu. Dapil Kota Palu. Nomornya tetap. Nomornya tetap nomor berapa? Nomor 2 ya. Siap. Nomor 2 dari Nomor partai dari PKS. Partai, jangan bilang Partai PKS terus. Oh itulah. Partai Keadilan Sejahtera. Dari itu, PKS. PKS. Jadi PKS itu singkatan Partai Keadilan Sejahtera. Bukan Partai Keadilan Sejahtera. Sosial, bukan. Partai Keadilan Sejahtera, jangan Partai PKS. Iya, Partai Keadilan Sejahtera. Nomor 2. Partainya nomor 8.
Partai nomor Orangnya nomor 2. Oke. Terima kasih sekali nih Bu sudah mau Oke. meluangkan waktu di tempat sederhananya kita ini Bu, mau meluangkan waktu bisa datang di sini. Jadi bahasanya terakhir Nemo rekalingasi nomoro ran 2. Hai. Ojo ra lupo nomor 2. Bukan. Ojo lali nomor lu. Ojo lali, ojo rupo. Ojo lali nomor 2. Siap. Makasih nih Bu ya. Oke. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini sampai dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.